wabarakatuh. Salam budaya. Selamat sore para sedulur seni semua. Kembali lagi bersama aku Fatin Fadila di Polusi Podcast Lugu Asik. Oke, gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga masih tetap semangat, sehat sampai nanti malam, sampai besok dan selanjutnya. Oke, sedulur seni, kali ini kita masuk ke podcast polusi yang ketiga. Maaf, kedua. Setelah ini nanti ada yang ketiga ya. Tapi masih nanti, sekarang kita yang kedua dulu. Kita akan membahas mengenai perwayangan. Nah, oleh karena itu sekarang kita udah kedatangan tamu spesial. Di samping kiri aku udah ada Mas Adam. Oke, kasih tepuk tangan untuk Mas Adam. Mungkin Mas Adam bisa say hello dulu ke para sedulur yang ada di sana. Oke, halo sedulur semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Gifari. Saya angkatan 2019 Teater Lugu Psikologi UMS. Oke, kalau boleh tahu ini Mas Adam ini kan berarti masuknya di tahun 2019 ya? Iya. Apakah Mas Adam juga ladas di tahun 2019? Tidak. Oke, ladasnya Saya di tahun ladas ketika pandemi di tahun 2020. 2020. Ya. Itu kenapa Mas? Kenapa Mas pending 1 tahun ya berarti? Ya, karena dulu waktu awal masuk saya tidak ada planning ikut kepengurusan. Jadi makanya saya nggak ikut diklat. Karena setahu saya waktu itu ladas itu salah satu hal yang utama selain materinya menjadi syarat untuk menjadi pengurus gitu. Nah, saya memutuskan tidak ya karena waktu itu belum ada planning ikut pengurus. Oke, tapi dari 2019 itu Mas Adam sudah terjun aktif di keteaterannya? Sudah. Alhamdulillah sudah aktif. Saya di tahun pertama selain ikut proses ulang tahun HUT yang wajib itu, saya ikut proses pentas besar juga waktu maba. Oke, itu masih ingat nggak Mas pentas besarnya waktu itu apa judulnya? Judulnya Laila Majnun. Oh, Laila Majnun. Ya. Tahun 2019 ya itu? 2019. Oke. Dulu waktu Mas Adam baru masuk itu masuknya ke bidang apa Mas? Soalnya kalau di Teater Lugu sendiri ini kan setahu aku kita nggak ada yang spesifik ke perwayangan nih. Iya. Nah, Mas Adam dulu masuknya di bidang apa? Saya selama di Lugu sebetulnya juga kurang tahu sih condongnya apa. Cuman yang jelas saya kalau di Lugu malah belum pernah nyoba pantomim gitu. Pantomim, melukis gitu belum pernah. Itu yang belum pernah. Ya. Berarti kalau di bidang keaktoran, tari dan musik itu sudah biasa. Sudah pernah. Sudah pernah. Iya, Oke. sudah pernah. Waktu di Laila Majnun itu di apa Mas? Apakah di musiknya? Enggak, saya di Laila Majnun itu make up kostum. Oh, make up kostum. Ya. Oke, mungkin sedulur yang belum pernah nonton Laila Majnun bisa lihat di YouTube Teater Lugu. Setelah Mas Adam ikut ladas di tahun 2020, berarti itu Mas Adam langsung masuk ke pengurusan? Ya, saya langsung terjun ke pengurusan. Oke. Itu di bidang apa Mas? Saya waktu itu menjadi anggota Litbang. Litbang. Iya. Oke. Setelah itu masih berlanjut? Masih berlanjut. Saya selanjutnya diamanai menjadi lurah di tahun berikutnya. Lalu itu berarti tahun 2021. 2021. Lalu di tahun 2022 saya menjadi koordinator divisi Litbang. Oh, Litbang lagi. Iya, Litbang Oke, lagi. berarti S2 Litbang ya Mas ya? Iya, sepertinya seperti itu. Oke, kalau dari 2019 sampai sekarang nih, itu udah beberapa kali ikut proses Mas? Kalau dari 2019 sampai sekarang, saya semua proses ikut Mbak. Oke. Selama saya di Lugu itu. Ya mulai dari pentas besar, pentas ulang tahun, terus pentas undangan, insidental gitu-gitu.
saya mayoritas ikut. Oke, berarti sangat aktif ya? Sangat bisa aktif, dikatakan oke. sangat aktif. Nah, kalau keterlibatan di setiap kegiatannya, Ya. itu karena kan kita biasanya ketika ada proses itu kan ada yang di panggung dan ada yang di produksinya. Ya. Nah, kalau Mas Adam sendiri itu biasanya lebih ke di ranah panggungnya atau ke produksiannya, Mas? Kalau selama di Lugu tidak tentu Mbak, kadang saya di bagian keproduksian, saya kadang di panggung juga. Oke. Kalau di panggung itu yang pernah saya lakukan itu menjadi tim musik, menjadi aktornya, menjadi sutradara, Oh, pernah jadi sutradara juga? pernah. Oh, itu di pentas apa, Mas? Itu di pentas besar. Pentas besar. Iya, Nah, pentas besar tahun berapa itu, Mas? itu tahun 2023. Oh, baru tahun kemarin ya? Iya, iya, MC-nya kan Mbak Oh Fatin. iya, saya MC-nya Iya. teman-teman. Mungkin Iya. itu Kayak judulnya lupa Mbak, apa? judulnya apa? Judulnya Merana. Derana. Derana, Oke, ya. tipe sedikit Lupa ya, saya. teman-teman. Judulnya Derana. Derana, pentas produksi teater Lugu tahun 2023. Ya, ada Mbak Fatin juga. Iya, Terus gitu. kalau kepanitiaan, tadi saya pernah di make up kostum, Ya. lalu saya pernah di bagian konsumsi, Oke. terus ketua ladas, Oke. terus apa lagi ya? Yaitu kurang lebihnya. Berarti udah lumayan banyak mencoba semua bidang ya, Mas ya? Ya lumayan, karena yaitu biasanya kan kalau teman-teman yang kecenderungannya di aktor, dia akan di panggung terus. Ya. Kalau saya lebih memilih nyoba-nyoba gitu. Oke. Kalau tadi Mas Adam pernah sempat bilang pernah di musik. Nah, Ya. kalau di musik sendiri itu Mas Adam biasanya megang alat musik apa? Kalau di musik sendiri saya tidak tentu main alat musik apa, cuman yang jelas semua alat yang saya mainkan itu perkusi gitu. Jadi alat perkusi seperti kendang jaipong, djembe, kajon, terus gamelan gitu-gitu. Karena saya nggak bisa main alat musik konvensional itu nggak bisa. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi pernah di pentas produksi ya, sutradara di pentas produksi. Iya. Nah, itu kan baru kemarin banget nih. Iya. Itu menceritakan tentang apa sih, Mas, pentas itu? Itu pentas yang kemarin saya angkat itu menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda dalam menuntut ilmu gitu. Jadi lika-liku seorang pemuda yang dimana makna yang saya angkat itu ingin menggambarkan seorang mahasiswa, lika-liku seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu, tapi dikemas dalam cerita pewayangan. Nah, yang diangkat kali ini itu kisahnya Brotoseno atau Werkudara muda, Werkudara remaja itu namanya Brotoseno dalam menuntut ilmu di negeri Hastina. Gitu. Oke, menarik banget ya sedulur seni tadi perjuangan seorang pelajar tapi dibalut dengan perwayangan. Iya, pewayangan, kisah wayang. Oke, kisah wayang. Berarti itu pakainya wayang orang atau wayang kulit, Mas? Atau dua-duanya? Kemarin itu saya mengkombinasikan, jadi dasarnya drama, tidak yang wayang pure wayang orang. Jadi bisa dibilang semi drama, tokohnya wayang, lalu dikombinasikan dengan wayang sandosa. Jadi wayang sandosa itu wayang yang dimainkan oleh banyak dalang, beberapa dalang, lebih dari 2, dan yang ditampilkan itu siluetnya gitu. Ya, Jadi nggak kelihatan aslinya gitu ya, Ya. cuma kayak bayangan gitu aja. Ya bayangan wayangnya aja, dalang dan tampak depannya nggak kelihatan. Itu saya kombinasikan drama wayang orang berbahasa Indonesia itu dengan wayang sandosa. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Mas Adam itu sudah belajar wayang itu dari kapan, Mas? Saya belajar wayang sendiri sejak usia 3 tahun. Wow, masih Iya. cimit-cimit udah belajar wayang ya? Iya, udah masih cimit. Oke, itu dulu waktu belajar wayang itu emang keinginan atau
kayak disuruh orang tua mungkin? Memang keinginan saya pribadi. Oke. Sebetulnya nggak tahu ya itu keinginan saya pribadi atau diarahkan orang tua. Cuman yang jelas ketika saya bermain wayang kardus di rumah itu, mungkin orang tua melihat atau mencoba meraba potensi saya ini sepertinya ada di dunia wayang gitu, ada di kesenian. Lalu orang tua mencarikan sanggar wayang gitu, sanggar dalang, seperti itu gitu. Karena ya masih usia belia, saya kayaknya nggak mungkin deh waktu itu minta untuk dimasukkan les-lesan gitu. Jadi mungkin orang tua melihat saya ada potensi di situ, terus dimasukkan tempat les gitu. Berarti emang dari kecil udah, berarti itu awalnya kan berarti Mas Adam yang pengen sendiri nih buat dari kardus gitu di rumah? Iya, itu awalnya bukan saya buat dari kardus, awalnya itu saya main ke sekaten dengan orang tua saya, dengan ibu saya itu ke sekaten. Ketika pulang itu kebetulan mobil yang saya parkir itu dekat dengan penjual wayang kardus gitu, orang jual wayang kardus gitu. Nah, saya terus tertarik minta dibelikan. Mungkin pikiran saya saat itu karena apa ya, mungkin ini barang saya rasa eye catching gitu. Jadi saya tertarik. Terus saya minta dibelikan benda tersebut. Nah, terus setelah itu saya mainin terus di rumah gitu. Mainin terus sampai di rumah karena bahannya kardus, jadi tidak tahan lama, sebentar baru beli gitu terus sudah rusak, dibelikan yang baru lagi. Nah, dari situ terus itu tadi orang tua saya mungkin melihat saya ada potensi di kesenian wayang, lalu dimasukkan ke dalam sebuah sanggar. Waktu itu orang tua saya mencari di Taman Budaya Jawa Tengah. Alhamdulillah di situ saya dipertemukan dengan guru saya, beliau namanya Bapak Mujiono. Saya dimasukkan ke sanggar beliau yang namanya Padepokan Seni Sarutomo pada saat usia 3 tahun itu tadi. Terus saya berlatih, akhirnya saya bisa memainkan sebuah fragmen lakon itu pertama untuk pentas. Itu di usia 3,5 tahun. Jadi saya baru setengah tahun latihan terus pentas. Ya, saya pentas pertama kali usia 3,5 tahun gitu. Terus berlanjut. Oke. Nah, untuk yang di sanggar itu berapa lama Mas Adam belajar di sanggar sana? Saya aktif di sanggar itu kurang lebih sampai dengan SMP. Sampai SMP awal lah. Setelah itu intensitas saya di sanggar sudah misal kalau mau ada pentas gitu aja. Jadi intensitasnya tidak aktif atau reguler seperti saat masih kecil gitu. Selain itu ya karena ya mungkin saya sudah beranjak remaja ya, jadi sering main gitu. Karena saya sempat melalui masa vakum juga di dunia pewayangan. Saya fokus di futsal, fokus di basket. Bahkan saya sampai ikut klub latihan futsal, klub latihan basket gitu. Ya namanya anak remaja. Masih mencari hobinya yang mana? Iya, saya mencari gitu. Itu sempat vakum. Gitu terus akhirnya saya tetap berkesenian, cuman intensitasnya sangat berkurang gitu. Saya di sekolah itu di SMP dan SMA beberapa kali membuat sebuah pementasan. Beberapa pementasan yang saya buat itu kurang lebih konsepnya sama seperti pentas besar kemarin itu. Gitu. Jadi masih berkesenian. Terus sampai dengan SMA kelas 12 saya kenal teater. Saya kenal teater. Kemudian alhamdulillah proses pertama teater saya itu membantu senior saya teater untuk ujian S1. Namanya Mas Galang, beliau dari Teater Akar Solo, dan juga adiknya Mas Yogi Suara. Nah, dari situ saya kenal teater. Terus sempat
punya keinginan untuk sekolah teater juga, tapi seiring berjalannya waktu tidak jadi. Saya akhirnya masuk di Fakultas Psikologi. Alhamdulillah ketemu teater Lugu ini, Mbak. Gitu. Jadi saya walaupun tidak jadi sekolah di kesenian, sekolah teater, tapi saya walaupun di psikologi, alhamdulillah ada wadah yang bisa menampung saya untuk tetap berkesenian gitu, yaitu di Teater Lugu. Oke. Nah, itu di pengalamannya runtut banget ya Mas ya, dari 3 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, terus kalau jadi, kan Mas Adam pernah jadi sutradara ya? Iya. Itu kan pasti ada kayak tantangannya, hambatannya. Itu apa aja Mas kira-kira yang kemarin? Hambatannya Yang jelas karena kita mahasiswa ya, UKM fakultas, yang dimana kita dari segi pendanaan juga semi swadana, tidak sepenuhnya dibiayai oleh fakultas ataupun kampus. Jadi kita sambil belajar cari duit sendiri untuk menggelar pentas. Nah, itu menjadi salah satu tantangan yang menurut saya cukup menyenangkan juga, karena bagi diri saya dari sisi sutradara, misal kita memiliki ideal mau pementasannya dibuat seperti apa atau setnya dibuat seperti apa, kita juga kan nggak bisa tetap nggak terlepas dari lihat kondisi atau kapasitas tim yang ada, salah satunya dari hal pendanaan gitu. Nah, jadi karena misal kalau saya mau buat set yang bagus atau sulit gitu, jadi mikir tapi nanti duitnya segini carinya susah, atau butuh effort yang lebih lagi. Nah, itu perihal pendanaan yang bagi saya sebagai sutradara juga jadi challenge buat mengolah kreativitas urusannya dengan uang tadi. Itu kemudian yang pasti juga adalah karena kita berproses dengan banyak teman-teman, jadi banyak pemikiran dari teman-teman yang tentunya berbagai macam pendapat gitu. Apalagi teman-teman di Lugu itu semuanya kreatif, jadi semakin seru kita brainstormingnya seru gitu. Terlepas dari karena proses lama, jadi ada yang moodnya naik turun karena masih kuliah juga, belum mengerjakan tugas seperti itu. Itu sebetulnya ya bukan kendala sih, dua hal yang saya sampaikan, cuman lebih kalau saya sendiri menyikapinya lebih ke hal yang seru, hal yang saya nantikan. Ini soalnya pasti datang gitu, pasti kejadian. Nah, dua hal itu. Tapi overall alhamdulillah lancar sih, jadi nggak ada kendala yang gimana gitu, sebetulnya nggak ada. Kalau untuk pentas Drana itu, untuk naskahnya itu Mas Adam buat sendiri atau gimana Mas? Iya, naskahnya itu saya adaptasi. Oh, adaptasi. Saya mengadaptasi naskah dari almarhum guru saya, Ki Entus Susmono. Beliau seorang seniman terkemuka dan panutan di Indonesia. Asalnya dari Tegal, beliau juga sempat menjadi Bupati Tegal. Saya terinspirasi dari naskah lakon yang beliau bawakan, yaitu Dewa Ruci. Sama seperti lakon kemarin itu juga, kalau di wayang namanya Dewa Ruci. Ya, tapi kita dan tim waktu itu kita ubah judulnya biar tidak sama menjadi Derana itu tadi. Saya mengadaptasi dari naskah beliau karena saya suka gitu. Beliau itu kalau menyampaikan sebuah lakon itu update dengan kondisi saat ini ya, kondisi lingkungan saat ini, baik kondisi sosial maupun politik. Jadi saya mengadaptasi naskah beliau karena hal tersebut gitu. Oke. Nah, itu proses untuk pementasannya itu waktu itu berapa lama Mas? Proses pementasannya itu kurang lebih sekitar 70 menitan. 70. Jadi 1 jam lebih sedikit lah. Itu durasinya.
Oke, itu waktu pentasnya. Kalau Iya. proses selama persiapannya, Mas, dari awal mungkin dari perencanaan untuk pentasan sampai di hari H itu berapa lama? Berapa lama ya itu? 4 bulan, 4 bulan lebih ya. Lebih ya Mel? 3 bulan? 3 Oh iya, 3 bulan. ya 3 bulan berarti. Itu cukup singkat ya, Ya, proses 3 bulan. Atau gimana, Mas? ya tergantung masing-masing sebetulnya. Kalau bagi saya sudah lama itu. Oke, lama ya. Karena kalau proses kelamaan juga nggak bagus menurut saya, jadi jenuh juga. Ya lumayan lama lah, Oke. 3 bulan. Kalau untuk pemain-pemainnya, Ya. itu apakah semuanya ada semuanya dari teater Lugu atau gimana, Mas? Kalau yang kemarin itu kebetulan kita di beberapa part itu dibantu dari teman-teman luar. Oke. Jadi ada yang di tokoh ada yang menjadi membantu di peran di panggung, ada yang membantu di musik gitu. Itu alhamdulillah mendapatkan bantuan dari teman-teman saya seniman Solo, teman-teman anak muda semua dari Solo. Yang itu tadi ada yang membantu di tim panggung, ada yang di musik gitu. Tapi mayoritas alhamdulillah tetap yang bermain teman-teman dari Lugu Oh ya. gitu. Itu musiknya juga musik buat sendiri atau adaptasi juga, Mas? Saya musik juga mengadaptasi Oh, adaptasi. dari karya Prof. Dedek Wahyudi dan Iwayan Sadra. Prof. Dedek ini adalah seorang seniman tersohor di Solo, dan Iwayan Sadra pun juga sama, beliau asalnya dari Bali. Jadi saya mengadaptasi dari musik-musik beliau gitu. Oke. Mungkin ini sekarang Mas Adam ini kan udah lulus ya? Alhamdulillah. Sudah lulus. Nah, setelah ini apakah mau masih melanjutkan berkesenian? Oh, saya kan melanjutkan Lugu. Oh, ya masih insya Allah karena kita tetap keluarga Lugu ya, Mas, ya, ya sampai seumur hidup. kapanpun akan tetap menjadi keluarga Tetap, Lugu. iya pasti dong. Nah, untuk berkeseniannya, apakah ingin tetap melanjutkan di jalur perwayangan atau mau coba fokus ke yang lain? Kalau bagi saya sendiri wajib ya, entah ke depan ternyata saya menggeluti bidang apa untuk di masa depan, tetapi bagi saya sendiri yang saya rasakan sampai saat ini bahwa wayang itu nggak bisa lepas dari jiwa saya gitu. Jadi saya malah justru merasa aneh kalau tidak megang wayang gitu. Walaupun nanti ke depan ternyata saya menjadi seorang pengusaha atau apa, saya rasa saya tidak mungkin lepas dari wayang gitu. Tetap itu. Misal kalau saya menjadi katakan seorang guru, ya guru yang bisa ndalang. Misal saya menjadi presiden, ya presiden yang bisa ndalang. Jadi apapun wayang insya Allah tidak akan lepas gitu. Oke. Tapi untuk sekarang ini, saat ini Mas Adam masih aktif latihan atau ke sanggar gitu nggak? Kalau ke sanggar sudah tidak, Mbak. Saya latihan sendiri paling, entah di rumah atau di tempat teman, di tempat komunitas gitu. Seperti itu. Apa Mas Adam ikut komunitas di luar, komunitas wayang gitu? Ada. Yang terbaru ini saya alhamdulillah tergabung di komunitas dalang remaja Boyolali. Gitu. Walaupun saya juga ada beberapa komunitas, tapi yang terbaru saya ikut itu juga. Oke, berarti kan setelah ini Mas Adam udah bakal jarang nyanggar juga nih kemungkinan. Iya. Karena udah lulus ya. Iya. Nah, terus kedepannya apa sih harapan Mas Adam untuk teater Lugu? Harapan untuk teater Lugu? Semoga teater Lugu yang pasti tetap eksis. Oke.
Itu teman-teman mahasiswa tetap mau melestarikan dan belajar dari kelompok teater Lugu. Dan tidak hanya itu, kalau sudah bisa bertahan, saya berharap teman-teman terus berproses untuk kemajuan diri sendiri dan kemajuan teater Lugu. Itu ya, sedulur-sedulur semuanya bisa didengarkan harapannya Mas Adam. Nah ada request dari Hakim tadi bilang pengen dengar Mas Adam kalau lagi ngedalang. Enggak itu, Bang. Iya itu katanya. Enggak pengen. Gimana? Coba Mas, mungkin satu dialog waktu drama deh. Itu aja deh, saya kasih suluk aja. Suluk Tahu apa? suluk? Suluk itu kayak menggambarkannya seperti bernyanyi untuk menandakan suasana dalam sebuah pentas wayang. Tapi itu berarti Gitu. Boleh. Itu. Boleh ya teman-teman. Silakan Mas Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga bismillah. Enggak, serem banget. Ini nama suluknya apa aku lupa. Langsung aja. Nalikane ing dalu wong agung mangsah semeti sirep kang nara sadaya wus sami guling nadyanari sutar sono wis tanggunggenira ada trampet. Itu ada di bawah itu. Wis tanggunggenira guling Keren banget. Terima kasih untuk para sedulur yang sudah menyaksikan episode perwayangan ini sama Mas Adam dari awal sampai akhir. Makasih juga Mas Adam Sama-sama. kehadirannya Mbak Fatin, sudah iya. menyempatkan waktu. Terima kasih. Sedulur, mungkin sampai sini dulu perbincangan kita sama Mas Adam di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.